cari makam? Iya Pak. Memang sih kuburan sini sudah penuh, tapi kalau untuk Bapak saya usahain. Saya sudah paketkan pengurus, penggali, sampai perawatannya Pak. Jadi kalau saya boleh tahu, itu berapa Pak biayanya Pak? Murah sih Pak, cuma 6 juta Pak. 6 juta? Mahal banget Pak. Itu sih terserah Bapak, kalau Bapak mau sih. Bapak sedang bicara. Iya. Itu sedang sudah berluasa. Sama ahli warisnya nggak mau diperpanjang lagi distribusi pemakamannya. Nah, itu bisa kamu jadikan uang. Yang semayangkan siapa Pak? Istri saya Pak, namanya kenapa ya? Apakah Bapak tidak berminat seandainya? Maaf loh Pak, di samping Ibu. Ah, Bapak ini gimana sih? Makam istri saya ini kan kanan kirinya ada makamnya Pak. Begini Pak, makam ini tidak diperpanjang lagi sama ahli warisnya dan bisa dioper. Oh begitu. Lantas? Ya, ada biayanya. Cukup dengan 4.500.000 rupiah Pak. Tapi Bapak bisa nggak meyakinkan saya kalau makam ini bisa jadi milik saya? Bisa. Hari ini juga saya bisa mindahkan kerangka-kerangka sebelah. Kok saya jadi merinding ya? Nah, Pak. Saya tinggal pulang aja ya. Jangan dong, temenin dong. Perasaan saya nggak enak nih. Besok saya balik lagi deh ya. Kalau udah beres ya. Jangan jauh-jauh ya. Udah, Bapak lanjutin aja ya. Sampaikan kenapa bisa ada pungli di TPU, karena ada kepala TPU yang pungli. Paham nggak nih? Inspektor paham nggak nih? Ini bukan karena di lapangan begini bukan. Kalau kepalanya lurus, bawahnya nggak berani nggak lurus. Itu teorinya. Kebutuhan lahan pemakaman di ibu kota Jakarta sangat tinggi. Dengan angka kematian mencapai 100 sampai 110 orang setiap harinya, warga Jakarta merasa khawatir bila ada anggota keluarganya meninggal tidak akan mendapatkan tempat. Akibatnya, tanah kuburan dijadikan komoditas untuk mengeruk keuntungan bagi mafia makam fiktif. Mereka tega mengambil keuntungan dari masyarakat yang tengah berduka tanpa rasa berdosa. Ya, masuk. Selamat siang Pak. Siang. Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Iya Pak. Kedatangan saya kemari ingin cari tanah pemakaman untuk memakamkan jasad paman saya yang baru meninggal Pak. Kira-kira masih ada nggak Pak? Gimana ya? Bapak kurang beruntung. Makam di sini sudah penuh. Masa untuk satu liang lahat saja sudah tidak ada Pak? Ya memang tidak ada. Mau bagaimana lagi bang, udah penuh di sini makamnya. Bukankah orang yang baru meninggal itu harus segera dikebumikan Pak? Iya, saya paham, saya ngerti banget. Kalau orang yang sudah meninggal tuh harus segera dimakamkan. Tapi mau bagaimana lagi, memang sudah penuh makamnya di sini. Jadi saya harus bagaimana ini Pak? Nah, begini saja. Kalau saya boleh sarankan, ingin Bapak cari TPU-TPU yang dekat-dekat sini. Barangkali ada yang kosong. Itu saran dari saya. Ya baiklah Pak. Terima kasih Pak ya. Semoga dapat ya. Iya. Terima kasih Pak ya. Iya.
Kondisi di mana, Pak? Ini loh, Pak. Ada kakak itu barusan. Bernomit keluar di belakang saya, Pak. Tolong dikerjain ya, Pak ya. Tolong. Segera. Maaf Pak, Bapak mau cari makam? Iya Pak. Tapi tadi saya sudah menemui pengawasnya. Dia bilang di sini sudah tidak ada lagi. Memang sih kuburan sini sudah penuh, tapi kalau untuk Bapak saya usahain. Bapak serius bisa bantu saya, Pak? Bapak tinggal terima jadinya saja. Saya sudah paketkan pengurus, penggali, sampai perawatannya Pak. Jadi kalau saya boleh tahu, itu berapa Pak biayanya, Pak? Murah sih Pak, cuma 6 juta Pak. 6 juta? Mahal banget, Pak. Itu sih terserah Bapak, kalau Bapak mau sih. Kalau boleh saya tawar 3 juta bagaimana, Pak? Nggak bisa, 4 juta rupiah. 4 juta. Udah Pak, 3 juta aja Pak. Karena paman saya udah siap dimakamkan itu Pak. Tolong saya Pak. Maaf sih Pak, kalau segitu sih nggak dapat Pak. Ini makam yang berkelas Pak, AA1 VIP, begitu loh Pak. VIP. Perasaan makam sama aja Pak. Itu kemahalan Pak. Saya cari yang lain aja Pak ya. Ini sih Pak. Pak, maaf Pak. Oke deh Pak. Deal, 3 juta rupiah. Saya ikhlas kok Pak, membantu Bapak. Bapak serius? Iya, saya serius. Kasihan tuh pamanmu mau dimakamkan. Terima kasih banyak Pak ya. Iya, ya. Bapak telah membantu saya Pak ya. Ya. Terima kasih banyak Pak ya. Ya. Bagaimana? Beres Kak. Beres. Beres apanya? Itu kamu kasih harga berapa? 3 juta rupiah Pak. Kok 3 juta sih? Saya dapat apa 3 juta? Ini tuh kakap. Kenapa kamu kasih 3 juta? Pak, dia tuh kaya Pak, tapi pelit Pak. Cuma segitu Pak harganya Pak. Sudahlah. Yang penting kamu urus ya sampai selesai. Tapi ingat ya, saya nggak mau dalam hal ini melibatkan orang dalam. Saya nggak mau itu. Kerja yang rapi, main cantik, main manis. Ya. Iya mah, saya juga cari makan di sini Pak. Bagus kalau kamu sudah ngerti. Ya sudah. Kasih Pak. Bagaimana? Tanda pemakamannya udah dapat, Mar? Alhamdulillah Bang. Sudah beres Bang. Syukurlah. Jadi nanti jenazah paman dari rumah sakit kita semayamkan di rumah. Setelah itu kita sholatkan ke masjid, langsung kita kuburkan. Tapi Bang, biayanya mahal Bang. 3 juta. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Tapi itu biayanya tidak wajar Bang. Mar, keluarga kita lagi berduka. Kita jangan terlalu mikirkan. Hitung-hitung kita beramal. Ya, baiklah Bang. Bibi tidak bisa terus-menerus bersedih seperti ini, Bi. Bibi harus ikhlaskan kepergian paman, Bi. Kasihan paman, Bi. Kepergian pamanmu ini terlalu cepat. Bibi juga sakit 1 hari, dia udah bilang Bibi. Bi, semua manusia pasti akan dipanggil oleh Allah. Kita semua juga akan mendapat gilirannya. Suatu saat kita pasti akan dipanggilnya juga, Bi. Benar tuh, Bi, kata Bang Kahar. Sesungguhnya kita hidup di dunia ini, Bi, hanya sementara, Bi. Bagaikan orang yang mampir
lain numpang minum. Jadi selagi kita hidup di dunia, kita harus beramal dan berbuat baik, Bi. Maaf Pak, Bu, biaya perawatan 300.000 per setahunnya gimana? Pak, kami sedang berduka, Pak. Apa tidak sebaiknya nanti saja Bapak membicarakan masalah uang ini? Uang memang penting, Pak. Tapi uang bukanlah segalanya. Maaf Pak, Bu. Ya udah deh, ini Pak. Makasih ya Pak, saya nggak mau berhutang. Terima kasih banyak ya. Ayo, Bi, kita pulang, Bi. Mar, kenapa tampak kamu serius gitu? Iya, Bang. Saya masih kesal sama ulah pegawai pemakaman itu, Bang. Mereka sudah digaji oleh negara, tapi mereka masih bermain di atas penderitaan masyarakat kecil, Bang. Sungguh tidak punya hati nurani mereka, Bang. Jangan menghakimi seperti itu, Mar. Lagian kuburan paman itu belum kering. Kalau yang dipalak itu orang seperti Bibi, mungkin masalah uang tidak jadi masalah, Bang. Tapi kalau masyarakat yang susah, masyarakat kecil, itu sangat memprihatinkan, Bang. Lalu, apa yang kamu akan lakukan? Saya akan melaporkan hal ini kepada Pak Gubernur. Ternyata pemakaman bodoh yang selama ini saya dengar itu benar, Bang. Mar, yang namanya di Jakarta itu gak ada yang gratis. Saya tahu, Bang. Tapi menyalahgunakan jabatan dan menjual tanah milik Pemda itu hukumnya haram, Bang. Terserah kamu saja lah, Mar. Tapi kamu harus berhati-hati terhadap mereka, karena mereka itu udah seperti mafia. Saya sudah tahu, Bang. Mereka itu pasti mafia, Bang. Ya, kamu harus berhati-hati ya. Iya, Bang. Saya pasti berhati-hati. Di Tenggarai, sejak tahun 2007 marak terjadi jual beli makam bodong, makam fiktif, makam tipu-tipu, makam bohongan, atau apapun namanya. Yang jelas, bisnis makam bernisan namun tidak ada jenazahnya telah menjadi lahan mengeruk rezeki oknum-oknum tega, keji yang memanfaatkan masyarakat yang tengah dirundung duka. Mungkinkah terbatasnya lahan pemakaman di ibu kota telah menyuburkan praktik tercela mafia makam fiktif ini? Ya gimana lagi, Bu? Ya udah, ini Pak, tambahin. Bu, yang 50-nya, Bu. Oh iya. Oh ya, Bu. Pak. Ibu tertarik nggak mau memesan makam di sini? Ya, untuk jaga-jaga supaya ibu tuh bisa dekat dengan suaminya nanti. Bapak menyumpahin saya biar cepet-cepet mati ya? Ampun, Bu. Saya tidak seperti itu, Bu. Saya hanya mengingatkan ibu, kalau ibu kembali nanti kan ibu harus dekat suaminya, Bu. Emangnya bisa? Ini kan kanan kiri udah penuh, Pak. Kalau ibu sih saya bisa usahain. Emang sebelah mana sih, Pak? Yang kosong? Ya di situ. Oh, itu kan udah ada ininya. Itu kan makan bayi. Pokoknya serahkan saya saja sama saya, Bu. Pokoknya kalau ibu tidak percaya, saya boleh bongkar itu, Bu. Oh, terus harganya berapa, Pak? Harganya sih murah, cuma 6 juta, Bu. Wah, itu mahal, Pak. Dulu suami saya ini 3 juta. Udah samain aja deh.
Nggak bisa Bu, 4 juta. Udah saya tambahin 500. Gimana kalau 3,5 juta ya? Baik Bu, tapi saya tulis nisannya gimana Bu? Ya yang pasti namanya bukan nama saya. Mas saya kan saya masih hidup, Pak. Oh gitu, kalau begitu Bu, Ibu serahkan sama saya aja Bu ya. Yang penting Ibu sudah mengkaplingin tanah ini milik Ibu. Oh ya udah, kalau gitu nanti terserah Bapak. Nanti Bapak bikin surat-suratnya, nanti saya uangnya transfer aja deh ya. Oh iya Bu, gitu Bu ya. Iya. Makasih Bu ya. Iya, sama-sama Pak. Iya. Mar, suatu saat nanti kalau misalkan Bibi meninggal, Bibi minta kamu makamin Bibi sebelah paman kamu ya. Bi, itu sungguh tidak mungkin, Bi. Karena waktu Umar mencari pemakaman buat paman, di situ sudah tidak ada lagi lahan yang kosong. Kata siapa? Nggak ada lahan yang kosong. Kok Bibi tertawa? Jadi gini, kemarin Bibi kan jalan ke makam paman kamu. Udah gitu, ada salah satu petugas nyamperin Bibi. Dia nawarin lahan yang kosong. Ya udah, Bibi kapling aja. Penguasaan lahan makam untuk orang yang masih hidup itu melanggar Perda nomor 3 dan akan dikenakan sanksi kurungan selama 3 bulan penjara atau denda 50 juta rupiah, Bi. Aduh, celaka dong. Itu kan makam itu udah Bibi bayar. Terus uang Bibi gimana? Jadi sebaiknya Bibi serahkan surat itu kepada instansi yang terkait saja, Bi. Ya sudah, kalau gitu Bibi besok mau cari petugas makam itu dan Bibi minta uangnya balik. Soalnya Bibi udah bayar 3,5 juta. Selamat pagi, Pak. Tadi bisa kami bantu. Saya sedang mencari petugas yang biasa merawat pemakaman di sini. Ini saya bawa kwitansi dan IPTM. Pokoknya saya minta uang saya kembali. Sebentar itu saya lihat dulu. Mau nanya, ini ibu dapat kwitansi dari mana? Kalau saya kwitansi ini yang bisa mengeluarkan hanya pegawai harian lepas, bukan petugas pemakaman. Yang perlu diketahui juga kalau pegawai harian lepas di sini sudah dipecat karena penjual. Terus uang saya gimana, Pak? Soal uang kan ini, kalau memang ibu pengen mencari bapak itu, silakan dicari. Kalau perlu uang yang 3 juta itu ibu minta kembali aja, karena itu bukan wewenang kami lagi. Wah, Bapak ini gimana sih? Kamu sih Ya Pak. kamu mau tidak? Pak, mau Pak. Lihat sih, kuburan Jakarta ini sudah penuh semuanya, bahkan udah sesak. Orang jadi kuburannya susah. Ya saya harus bagaimana Pak? Melihat bapak itu Ya. yang sedang ziarah, Ya. itu sedangnya sudah keluarsa sama ahli warisnya. Nggak mau diperpanjang lagi distribusi pemakamannya. Nah, itu bisa kamu jadikan uang. Terus bagaimana Pak? Ya, kamu ngerti lah. Pokoknya tahu bersih, cuma bersih aja. Ya, kayak terima beli 3 juta. Kamu atur itu, ya. Boleh lah Pak. Ya. Udah, jadian sana. Maaf Pak, ini semayangkan siapa Pak? Itu saya Pak, namanya kenapa ya? Apakah Bapak tidak berminat seandainya? Maaf loh Pak, di samping Ibu. Bapak ini gimana sih? Makam istri saya ini kan kanan kirinya ada makam ya Pak? Maaf Pak, kalau yang ini udah kadaluarsa Pak. Bapak ini ada-ada aja. Makam pakai kadaluarsa segala.
kayak makanan aja. Begini Pak, makam ini tidak diperpanjang lagi sama ahli warisnya dan bisa dioper. Oh begitu. Lantas? Ya ada biayanya. Cukup dengan 4.500.000 rupiah Pak. Lumayan juga harganya. Tapi Bapak bisa nggak meyakinkan saya kalau makam ini bisa jadi milik saya? Bisa. Hari ini juga saya bisa memindahkan kerangka-kerangka sebelah. Tapi gimana ya Pak, ini hari sudah mulai gelap Pak. Tidak jadi masalah Pak. Oh begitu, ya udah terserah. Oke siap Pak, saya kerjakan hari ini juga. Oh ya silakan. Saya jadi merinding ya. Pak. Saya tinggal pulang aja ya. Jangan temen dong. Rasa saya nggak enak nih. Ini dulu. Besok saya balik lagi deh ya. Kalau udah beres ya. Jangan jauh-jauh ya. Udah Bapak lanjutin aja ya. Transaksi jual beli makam bernisa namun tanpa jenazah alias makam bodong terus berlangsung. Kosong nggak ada nama. Di sisi lain, banyaknya laporan mengenai makam fiktif membuat orang nomor 1 di daerah khusus ibu kota kala itu geram. Ahok menegaskan akan mengevaluasi masalah ini. Harapan Ahok kepada Dinas Pertamanan dan Pemakaman kala itu, Ratna Diah Kurniati, memperbaiki sistem informasi pemetaan petak tanah diisi jenazah sesuai dengan yang tertulis di batu nisan. Namun agaknya Ratna sekilas menampik anggapan telah terjadi jual beli makam fiktif. Tak pelak hal itu membuat Ahok murka. Dulu tanah kusir, orang ada yang dulu bapak saya di sono di Pondok Kelapa. Iya, jauh cuma dulu ngapain jauh-jauh. Masih dekat Pasuruan. Kita mau kasih berapa? Yang penting cukup bayar asuran mobil 3 bulan. Sama asuran PTN 2 bulan. Ini suara kepala TPU Taburan. Bercanda kok. Lewat calon. Bisa nggak sekarang kau surat di tangan saya? Semua kepala TPU sama. Mau saya rekamin semua nanti. Ibu nggak mau terima. Ini kalau usah paparan ini. Kunci kepala TPU-nya mesti benar. Ini pecat aja nih Pak. Ketua PNS. Pak, saya sebetulnya sudah melakukan juga surat SK Kepala Dinas Pak untuk tidak mendapatkan PKD Pak. Dan saya juga sudah melakukan rolling Pak. Petugas TPU yang selama ini tidak pernah di rolling Pak bertahun-tahun. Sudah kita lakukan juga Pak seperti itu Pak. Dan juga misalnya memang ketahuan Pak. Udah pecat aja sebagai PNS sudah. Semua TPU. Tadi saya usulkan Pak. Pokoknya mau jodoh dengan isu terima duit, semua masih terima 3 juta, 4 juta. Baik Pak. Ibu masih mau bela. Kalau saya nggak ketemu ini, ibu nggak mau pecat. Masih ngoceh di situ terus. Saya udah siap-siap minggu depan mau pecat ibu tadi. Apapun yang terjadi, yang penting asal kamu jangan buka mulut. Kalau saya dipecat gimana? Ya kalau dipecat, itu sudah menjadi resiko kamu lah. Coba, berapa banyak uang yang sudah kamu dapatkan? Bapak yang meminta saya untuk menjual makam fiktif. Saya tidak mau Bapak maksa saya. Kalau kamu sampai dipecat, ya nurut aja lah. Toh nantinya kalau situasi sudah tenang, akan saya panggil lagi. Tenang aja udah. Jadi selama ini Bapak tampilkan saya sebagai korban. Kok kamu bicara seperti itu kepada saya? Hati-hati kamu kalau ngomong sama saya ya. Kalau sampai kamu macam-macam, tahu sendiri akibatnya.
Namanya Basuki Cahayapurnama alias Ahok satu kata dan tindakan. Kepala TPU Petamburan tahun 2016 Helmi Ibrahim juga sang atasan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Ratna Dia Kurniati dipecat. Pemecatan juga dilakukan terhadap 8 petugas harian lapangan TPU. 48 pegawai negeri sipil di Staman DKI Jakarta pun dimutasi tanpa jabatannya atau hanya menjadi staf biasa. Taplak kebijakan tegas gubernur membuat para garong makam bodong langsung menjadi macan ompong. Mana janjinya Pak? Semenjak saya dipecat, Bapak tidak pernah menghubungi saya. Bapak sudah berjanji dengan saya untuk menarik saya kembali di PHL. Sekarang gini saja ya, kalau saya sarankan, lebih baik kamu cari pekerjaan yang lain saja. Atau kalau perlu, kamu datangi ke kantor kepala dinas yang baru itu. Yang saya dengar orangnya lurus itu. Silakan kamu datangi saja. Bapak tega ya jadi orang ya? Saya tega. Jafar Mukhlisin, Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI yang baru dan jajarannya menabuh genderang perang melawan mafia makam fiktif. Tanpa ampun, gencar membongkar makam bernisan tanpa jenazah yang tersebar di TPU DKI Jakarta. Hasilnya, ditemukan 400 makam fiktif di 11 tempat pemakaman umum DKI Jakarta. Ini sudah berjalan cukup lama, berpuluh-puluh tahun ya. Ternyata kasus-kasus makam-makam fiktif itu. Modusnya antara lain adalah, jadi ada beberapa oknum-oknum di lapangan, calo-calo yang seakan-akan gundukan-gundukan itu sudah ada. Jadi makam-makam di lapangan secara fisik dilihat itu jumlahnya melebihi data yang ada. Datanya siapa, Bu? Tidak ada data. Di komputer tidak ada, di buku tidak ada. Tapi didapat ini ya? Iya, saya nggak tahu dapatnya dari mana. Calo-calo itu sudah membuat coupling gitu ya. Coupling kalau ada yang datang kemudian dikatakan tutup, penuh gitu ya. Penuh tapi kemudian ditawarkan dengan harga yang cukup lumayan. Mesti ya, Pak? Ya, silakan dulu Pak. Ya Pak, makasih. Ya. Ada yang bisa saya bantu? Iya Pak. Begini Pak, maksud kedatangan saya ke sini untuk menyerahkan surat izin ini Pak, untuk menggunakan tanah makam Pak. Saya lihat ya Pak. Pak, Bapak kan tahu, makam itu digunakan untuk jenazah, bukan untuk orang yang masih hidup. Iya Pak. Saya juga baru tahu setelah nonton acara televisi Pak. Makanya saya datang ke sini Pak, karena saya nggak mau berurusan dengan hukum. Kalau boleh saya tahu nih Pak, waktu itu Bapak beli dengan siapa Pak? Itu loh Pak, dari petugas perawat makam di sana itu. Katanya makamnya sudah kadaluarsa Pak. Oh begitu. Untung Bapak buru-buru menyerahkan surat ini Pak. Kalau tidak Pak, Bapak bisa dikenakan hukuman dan denda Pak. Apalagi nih Pak, Pak Ahok cukup serius menangani masalah makam fiktif ini Pak. Iya Pak, saya mohon maaf karena saya tidak tahu Pak. Ya udah, kalau gitu bantu kami dan petugas kami untuk membongkar makam fiktif Bapak. Iya Pak, baik Pak. Lalu uang saya gimana Pak? Kami mohon maaf Pak. Untuk itu kami tidak ada anggarannya. Dan itu juga kan kelalaian daripada Bapak. Maksud Bapak, uang saya hilang begitu? Ya, kurang lebih seperti itu Pak. Bapak-bapak, ke depan kita tidak ada lagi jual beli makam fiktif. Penyalahgunaan jabatan dengan manfaatkan lahan Pemda untuk kepentingan diri sendiri, itu namanya korupsi. Maksud Bapak? Pak,
Bapak tidak tahu atau pura-pura? Selama ini Pak, PHL itu ada main Pak, kong kali kong dengan atasannya. Masa Bapak tidak tahu? Oke, kalau begitu saya berharap kepada Bapak-Bapak, ya, ikuti aturan yang sudah ada. Apabila kalian melanggar semua, kalian akan kena sanksi. Tahu sanksinya apa? Pemecatan. Paham? Tahu Pak? Iya Pak Kadis. Oke, kerjakan. Pak, register ini banyak makam fiktif Pak. Iya Pak. Menurut hitungan saya, banyak mafia makam fiktif yang sudah meraup keuntungan sebesar 1 miliar di TPU ini Pak. Iya Pak. Mohon arahannya Pak. Jadi saya mohon direvisi kembali dan tolong disesuaikan nisan yang ada di situ dengan jenazah yang ada di situ itu harus seimbang. Dan saya juga sudah membicarakan hal ini kepada Pak Gubernur. Masalah makam ini bisa kita akses melalui online. Jadi setiap kelurahan bisa mengaksesnya langsung dan masyarakat juga tahu kira-kira makam mana yang kosong. Wah, bagus itu Pak. Dan satu hal lagi, masyarakat disarankan untuk membayar makam itu melalui Bank DKI. Iya Pak. Kalau gitu, saya permisi dulu. Benarkah maraknya jual beli makam fiktif terkait dengan ketersediaan lahan makam di DKI Jakarta? Menurut penelitian, dengan populasi penduduk Jakarta yang padat dibutuhkan lahan seluas 796 hektar. Sementara ketersediaan lahan tempat pemakaman umum atau TPU yang tersebar di 78 TPU seluas 596 hektar. Dari total luas TPU tersebut, 365 hektar sudah terpakai. Sementara angka kematian penduduk Jakarta tiap harinya mencapai 100 orang sampai 110 orang. Dengan demikian, setiap tahunnya berkurang 20 hektar. Terbatasnya lahan inilah yang ditengarai sebagai lahan subur munculnya praktik culas jual beli makam fiktif. Menurut pakar planologi Yayat Supriyatna, praktik pencaloan makam fiktif menggurita karena adanya kelalaian pemerintah. Datanya buruk. Jadi ketika akan memakamkan warga, di situ jelas sekali sistem pendataan pemakaman itu tidak terdata secara maksimal. Jadi disitulah mungkin banyak kecolongan, registrasi yang tidak optimal, kemudian penataan makam itu sendiri. Jadi ketika data tidak lengkap, kehadiran petugas di lapangan tidak ada, muncullah aktor-aktor lain yang menguasai tempat tersebut. Dia yang mengatur. Jadi ibaratnya di dalam struktur pengelolaan ada struktur lain yang bermain. Jadi seakan-akan ada kepala TPU bayangan, ada kepala dinas pemakaman bayangan. Dan sebetulnya itu sejak tahun 2007 sudah mulai terasa. Ketika apa? Ketika krisis lahan pemakaman di Jakarta terjadi. Nah, waktu itu ada beberapa TPU yang sudah ditutup, ya kan? Bahkan sudah kebingungan. Pihak pemerintah daerah khusus Ibu Kota Jakarta serius memerangi mafia makam fiktif. Bahkan orang nomor 1 di Jakarta melalui akun Instagramnya mensosialisasikan retribusi makam di Jakarta. Sementara untuk mengantisipasi terjadinya kembali praktek pungli oleh mafia makam bodong, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan pemesanan lahan makam online dengan pelayanan terpadu satu pintu. Ya, masuk. Selamat siang Pak. Siang.
Silakan duduk. Oke. Kenapa, Pak? Biasa Pak, ini ada WA masuk. Oh. Terus maksud Bapak kemari tuh ada perlu apa gitu ya? Ini Pak, ini bukti-bukti persyaratannya sudah saya lengkapin. Dan ini tanda bukti transferan dari Bank DKI untuk distribusi ke pemakaman. Sebentar ya, saya lihat dulu. Aduh, maaf sekali nih Pak, sertifikatnya belum jadi. Gimana ya, kecuali kalau Bapak mau menunggu, atau ya barangkali mau lewat jalan tol, bisa saya bantu kok itu. Ya, kalau jalan tol, nih ini kan ada biaya tambahan sedikit. Begitu ya Pak? Iya begitu. Bisa saya bertemu dengan kepala TPU-nya Pak? Untuk apa sih? Masa urusan begini sampai ngadep-ngadep ke kepala TPU? Cukup dengan saya saja kan sudah bisa, nggak perlu itu. Bapak tahu tujuan saya? Tujuan saya Pak, ingin melaporkan Bapak atas tingkah laku Bapak yang semena-mena. Jadi bukti sudah saya rekam di handphone ini, dan Bapak tidak bisa lagi menghindar atas kesalahan Bapak. Jadi dari tadi kamu bicara sama saya direkam? Iya. Iya. Berani-beraninya kamu ya. Selamat Pak ya atas kinerja Bapak selama ini. Selamat siang Pak. Ngajar kamu. Selalu ada celah untuk melanggar aturan. Pemesanan makam secara online dan mengurus melalui kantor pelayanan terpadu satu pintu tak mampu membasmi secara tuntas praktik ilegal mafia tanah pemakaman. Makam yang seharusnya mengingatkan akan kematian justru mereka permainkan untuk mengeruk keuntungan seolah tak akan mati.